arah pandangan mata atau kemana mata atau penglihatan orang yang salat tertuju di saat melakukan ibadah salat. Diriwayatkan dari Al-Imam Ibn Sirin rahimahullah, beliau adalah salah seorang dari tabi'in. Tabi'in berarti generasi sesudah sahabat. Pada mulanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqallibu basarahu ila as-sama. Di awal ketika Nabi salat, beliau berulang kali menengadah melihat ke arah langit. Itu kana, kalau dikatakan kana, adanya sebelum ada ketentuan tentang kemana arah pandangan mata orang yang salat di saat mereka menunaikan salat, kemana Nabi melihat, bolak-balik yuqallibu basarahu fis sama, ke langit. Namun falamma nazala qauluhu ta'ala, tatkala turun firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat 2 yang berbunyi alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, setelah turun ayat itu, ta'ta'a ra'sah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepala beliau. Jadi tidak lagi menengadah. Jadi sebelum itu Nabi menengadah ke langit, bolak-balik berulang kali menengadah melihat ke arah langit. Namun kemudian turun firman Allah dalam surat Al-Mu'minun yang di dalamnya ada ayat yang kedua yang berbunyi alladzina hum, siapa orang-orang yang beriman itu, yaitu mereka adalah orang-orang fi salatihim, di dalam salat mereka khashi'un. Khashi'un maknanya adalah khadi'un, tertunduk. Nah, setelah ayat itu turun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibn Sirin rahimahullah, ta'ta'a ra'sahu, beliau tekurkan kepala beliau. Riwayat ini adalah riwayat yang sahih dari Ibn Sirin. Namun perlu kita ketahui, walaupun dari perawi hadis yang menuliskan hadis ini, yaitu Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Hakim, mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan juga dari jalur Abu Hurairah, tapi sanad yang dari Ibnu Sirin terputus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat ini
terputus dari Ibnu Sirin kepada Rasul, karena Ibnu Sirin bukan sahabat, bukan sahabat. Nah, karena itu tidak mengherankan kalau Al-Imam Al-Zahabi mengatakan yang sahih riwayat ini adalah mursal. Mursal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in dari Rasulullah, sedangkan generasi tabi'in tidak bertemu dengan Rasul, berarti ada sahabat yang tidak disebutkan. Ini yang dihafal oleh para ulama hadis. Nah, ada hadis dalam riwayat Imam Al-Baihaqi lainnya dari Abi Hurairah, kata Imam Al-Hakim syarat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, namun ada ikhtilaf pada sarah seorang perawinya Muhammad. Nah, karena itu beliau juga menukilkan pada pendapat yang mengatakan riwayat ini mursal. Tapi mursal atau riwayat yang dinukilkan oleh ulama sekaliber Ibnu Sirin, faqih, alim dari kalangan tabi'in, dan riwayat itu sahih dari beliau, maka tentu dari sisi kedudukan dalilnya riwayat ini lebih kuat dari analisa seseorang yang lain kalau hanya sekedar pandangan dan pendapat. Nah, apalagi Ibnu Sirin rahimahullah ma'ruf selama ini tidak meriwayatkan hadis melainkan dari orang-orang yang thiqah, orang-orang yang bisa dipercaya periwayatannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Rajab. Artinya apa? Riwayat Ibnu Sirin ini bisa dijadikan alasan bahwa memang dalam perkara arah pandangan mata di dalam salat ada proses awalnya adalah menengadah ke langit, kemudian ada perintah menundukkan pandangan. Nah, jadi menundukkan pandangan itulah yang akhirnya menjadi pegangan para ulama dalam memberikan petunjuk kepada umat ketika mengajarkan kaifiat salat, kemana kita akan melihat di saat menunaikan ibadah salat. Jawabannya adalah menundukkan kepala ke arah tempat sujud. Nah, itulah yang jadi dasar. Nah, bagaimana dengan menengadahkan kepala? Apakah itu masih boleh? Nah, kalau kita merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, dan juga ada riwayat dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari dari Anas ibn Malik, hadis dari Imam An-Nasa'i, sahabatnya juga tidak disebutkan. Hadis ini riwayatkan juga dari oleh Imam Ahmad. Idza kana ahadukum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana ahadukum fi sholati fala yarfa' basarah ila as-sama'i ay yaltami'a basaruhu. Apabila salah seorang kamu dalam atau saat menunaikan salat, fala yarfa' basarahu, jangan dia
mengangkat pandangannya, artinya menengadah, melihat kemana? Ila sama, ke langit. Ayyaltami'a basaruh, khawatir nanti akan diambil pandangan matanya itu. Nah, ini diperkuat dengan hadis dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Anas ibn Malik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma balu aqwam, apa gerangan orang-orang kaum itu, yarfa'una absarahum ila samai fi salatihim. Kenapa? Apa gerangan yang mereka jadikan alasan, pertimbangan, makanya mereka mengangkat, menengadahkan pandangan mereka ke langit di saat melaksanakan salat? Nah, fastadda qawluhu fi dhalik, sehingga agak tegas, agak keras pernyataan Rasul tentang itu, sampai beliau memperingatkan, la yantahunna an dhalik, hendaklah mereka berhenti melakukan itu. Jangan diangkat juga kepala menengadah ke langit di saat salat. Aw la yukhtafanna absaruhum, atau akan ditarik atau diambil secara cepat kilat mata penglihatan mereka itu. Nah, dari sini jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadziru, memperingatkan, minan nazari ila samai asna as-salah, memperingatkan jangan sampai menengadah ke langit di saat menunaikan salat. Nah, dengan bahasa yang di dalamnya mengandung ancaman, au la yukhtafanna, kan begitu. Kalau tidak juga berhenti menengadah itu, nanti akan ditarik pandangan matanya secara cepat. Nah, jadi dengan demikian, dari hadis-hadis yang ditemukan, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam jelas bahwa pandangan mata di saat dalam keadaan salat kemana tertuju adalah ila makanis sujud, ke tempat sujud kita. Nah, jadi siapa saja yang mengangkat kepalanya, menengadah ke langit di saat salat, perbuatannya itu khilafus sunnah, tidak bersesuaian dengan sunnah Nabi. Memandang ke tempat sujud itu adalah pendapat jumhurul ulama. Nah, jika dia angkat kepala, berarti dia melanggar larangan Rasul. Orang tersebut berarti telah melakukan perbuatan yang haram. Jadi tidak boleh. Allahu Akbar menghadap. Tapi Allahu Akbar menunduk, pandangan mata tertuju ke tempat sujud, berdasarkan kepada hadis-hadis tadi. Jumhur ulama demikian menyimpulkan arah pandangan mata orang salat berdasarkan dalil-dalil tersebut. Apakah ada pendapat lain? Pendapat yang kedua, annal musalliya, sesungguhnya orang yang salat, yanzuru ilal amam ila qiblatihi. Ini pendapat yang kedua,
melihat ke depan, ke arah kiblatnya. Tapi ingat, tidak ada ulama yang membolehkan menengadah ke langit. Tapi ada pendapat yang berpandangan bahawa arah pandangan mata orang yang solat tertuju ke arah kiblat. Itu pendapat siapa? Pendapat dari kalangan Malikiyah atau pengikut mazhab Imam Malik. Kalau ditelusuri pendapat itu, jelas wahwa madhabun dha'ifun jiddan. Ini adalah pendapat yang sangat lemah. Idh la ya'tamidu ala atharin, tidak ada bertumpu atau berpegang kepada riwayat. Nah, di samping itu, memandang ke depan itu bisa membuat kekhusyukan tidak selamat. Ya kan? Kalau ke sana, siapa saja yang lalu lalang, apa saja yang terjadi, itu akan menimbulkan tashtitan wa tasghila, akan memecah perhatian dan menyibukkan orang dengan apa yang dipandangnya. Ya. Nah, karena pendapat ini lemah, maka mana pendapat yang dipilih yang akan kita amalkan adalah memandang ke tempat sujud. Nah. Kemudian, apakah memandang ke tempat sujud itu ada pengecualian-pengecualian tertentu? Ada dua keadaan. Jadi dalam situasi tertentu dia dikecualikan. Mana itu keadaannya? Makna dikecualikan adalah ada keadaan tertentu yang membuat orang tidak dituntut untuk melihat ke tempat sujud. Yang pertama, ketika sedang solat khauf. Solat khauf kan berhadapan dengan musuh. Musuh di sebelah sana. Misalnya, kalau menekur saja habis nanti. Jadi dalam kondisi seperti itu, maka dia boleh melihat ke musuh untuk mengambil langkah-langkah yang perlu kalau sampai musuh menyerang secara tiba-tiba. Kan salat dalam keadaan khauf. Salat khauf itu banyak pengecualian. Bahkan dalam keadaan berjalan pun, dalam keadaan berlari pun, dalam keadaan berkendaraan pun, berijalan atau rukbah. Makanya dahulu pernah ketika gempa besar, ada sekelompok jemaah masjid yang mempergunjingkan imam. Jadi dia katakan imamnya itu lemah iman. Kenapa? Karena ketika sedang salat, gempa datang, dia lari keluar masjid. Nah, jadi jamaah merasa kuat imannya karena bertahan saja di dalam masjid. Apakah memang begitu? Nah, alasannya kita akan di rumah Allah. Untuk apa takut? Tidak perlu takut kalau kita sedang berada di rumah. Nah, ini sebenarnya ada dua sisi kajian di sini. Yang pertama adalah
kajian dari sisi tinjauan akidah tauhid. Yang kedua adalah kajian dari sisi fikih ibadah. Dari sisi akidah tauhid tidak bisa kita mengatakan takut seperti itu termasuk dalam kategori takut yang merusak iman. Perlu diingat. Jadi kalau seandainya la qadar Allah masuk harimau ke surau ini, kira-kira siapa yang kuat iman untuk mengelus-ngelusnya kira-kira? Ini nanti di luar cerita karamah dan berbagai macam, itu lain cerita. Nah, ya. Nah, begitu juga ketika kondisi dalam bencana, seseorang dalam pelaksanaan ibadah yang dikhawatirkan bencana itu akan menimpanya, apakah terlarang orang itu menghindar dari ancaman bahaya yang sedang tertuju kepadanya itu? Tidak. Jadi kalau sedang salat, datang harimau, dia buka mulutnya, dan dia tentu bukan ingin bercanda dengan kita. Kemudian orang itu menghindar. Apakah sikapnya itu menunjukkan bahwa dia takut karena penyebab kurang iman? Tidak. Dia mengambil ikhtiar yang tersuruh di dalam agama. Nah, karena itu bagaimanapun dia mengambil cara, apakah dia menghindar atau lari keluar mencari tempat yang aman, maka itu bukanlah suatu sikap yang menunjukkan dia lemah iman, tetapi karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia berikhtiar untuk menyelamatkan dirinya. Jadi tidak bisa itu jadikan ukuran. Jadi imam tersebut keluar, mungkin dia mempertimbangkan kondisi bangunan. Bisa jadi kalau terus gempa ini tidak sanggup atau tidak kuat menahan goncangan itu, maka dia ambil langkah yang tepat, dia selamatkan jamaahnya. Sayang jamaahnya tidak mengerti. Nah, dari sisi kajian fikih ibadah, apakah orang dalam keadaan seperti itu dibolehkan untuk berjalan, bergerak, bahkan berlari? Ya, kalau kategorinya sudah dalam kondisi khauf, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bagaimana kaifiat orang melaksanakan salat dalam keadaan khauf. Di mana ditemukan petunjuk itu? Dalam suratul Baqarah ayat 239. Nah, untuk memahami ini, tentu kita lihat hukum asal salat yang ada pada ayat 238. Hafizu 'alas salawati
wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hukumnya melakukan gerakan yang masyru'ah, yang disyariatkan dalam kaifiat salat menurut tuntunan syariat Islam. Hanya begitu salat. Itu hukum asal dalam kondisi normal. Namun kalau kondisinya dalam keadaan khauf, apa kata Allah? Fa in khiftum, jika kamu khawatir, takut, atau dalam kondisi ketakutan, mengisyaratkan kepada jamaahnya untuk bisa mengikutinya, kemudian sampai di lapangan terbuka dalam keadaan aman, misalnya dia lanjutkan solatnya, sah solatnya, dan tidak perlu mempergunjingkan pula perkara iman kuat dan lemah. Karena itu bagian dari ibadah dalam kondisi tertentu yang telah disyariatkan, ditunjukkan petunjuknya oleh syariat kita. Nah, jadi di dalam kondisi khauf banyak hal-hal yang dalam kondisi normal yang diberikan pengecualian, termasuk di samping tadi harus tenang berdiri tunduk, di antaranya adalah pandangan mata. Pandangan mata diperintahkan tertuju ke tempat sujud. Tapi dalam kondisi khauf, dalam kondisi ketakutan, di saat berhadapan dengan musuh, karena memang membutuhkan kewaspadaan dari serangan tiba-tiba, jangan sampai kamu lalai dari senjata dan pertahanan, maka matamu tidak dituntut pada waktu itu. Pada waktu khauf itu tertuju ke tempat sujudmu, tapi mengarah kepada musuhmu. Itu dalam keadaan khauf. Itu pengecualian pertama. Pengecualian yang kedua adalah idza kana al-insan yakhsha ala malihi wa waladihi wa hum fi tujahil qiblati wa yakhsha alaihim min al-halak aw ad-darar fa innahu yanzuru ilaihim. Apabila seseorang sedang salat, kebetulan mungkin dia sedang dalam kondisi membawa atau tidak bisa menitipkan atau mengamanahkan kepada yang lain untuk menjaganya, harta misalnya, atau anak. Kan ibu-ibu kadang-kadang dalam kondisi yang sangat sempit, waktu salat tiba, anak baru pandai merangkak. Nah, tapi dia tidak rewel. Kalau dia rewel atau menangis kalau tidak digendong, jangan alasan karena menggendong anak tinggal pula salat 3 kali. Itu tidak benar. Nah, terus bagaimana? Bolehkah kami salat sambil menggendong anak? Boleh. Dengan catatan bersihkan kemungkinan kita dalam salat terkena oleh najis yang mungkin melekat pada pakaian dan tubuh anak itu. Boleh digendong. Nah, tapi kalau dia diletakkan saja atau barang ditempatkan di depan di arah kiblat, barang berharga, nah kemana melihat di saat itu? Ia melihat ke arah barang itu, tidak menekur saja.
Akhirnya ketika nanti terangkat, barangnya sudah hilang pula. Nah, dalam kondisi seperti itu, dan tidak ada kemungkinan untuk menitipkan, mengamanahkan, seseorang khawatir kalau dia tidak mengawasi keberadaan barangnya atau keberadaan anaknya yang bisa saja berjalan, berlari kemana, menimbulkan nanti mudarat kepadanya, maka dalam kondisi itu dia dibolehkan melihat ke arah sesuatu yang sedang dia awasi itu, bukan ke tempat sujudnya. Nah, tapi kalau tidak ada situasi yang demikian, maka jelas sekali bahwa petunjuk syariat dari hadis-hadis yang telah kita sampaikan tadi menunjukkan bahwa arah pandangan orang yang salat tertuju ke tempat sujudnya. Nah, selesai satu masalah, yaitu maudhi'us sujud indal qiyam. Nah, bagaimana? Ya, kenapa tidak dibahas pula maudhi'un nazar indal qiyam? Maudhi'un nazar ketika rukuk jelas, tak perlu pembahasan lagi. Tak mungkin ada pula yang berpendapat ketika rukuk menengadah ke langit, bagaimana caranya? Nah, itu menelentang jadinya. Tidak mungkin. Nah, ada satu persoalan lagi adalah maudhi'un nazar halal julus, yaitu arah pandangan mata dalam keadaan duduk. Kemana arahnya? Nah, dalam perkara ini, in kana fil julusi baina sajdataini aw litasahhudi. Jadi baik dalam keadaan duduk antara dua sujud maupun duduk tasyahud. Kemana arah? Nah, di antara ulama ada yang berpendapat annal musalliya yanzuru ila isba'ihi fil julusi li haditsin rawahu Abu Dawud fi sunani. Ada ulama yang berpendapat bahwa arah pandangan mata orang yang salat itu adalah ke jarinya. Nah, ke jarinya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yujawizu basaruhu isyaratahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melampaui pandangan beliau isyarat beliau. Jadi isyarat tidak melampaui dari itu, sebatas petunjuk atau jari jemari beliau berdasarkan hadis itu. Kemudian di antara mereka adalah mayyara, siapa saja yang salat diperintahkan untuk melihat ke maudhi'us sujud, ke tempat sujud saja. Itu perintah. Nah, terus mana di antara pandangan itu yang akan kita pakai? Hukum asalnya adalah melihat di dalam salat tertuju ke arah tempat sujud. Ini asal. Nah, di saat tasyahud
Nabi apabila berisyarat dengan telunjuk beliau, itu mengikuti isyarat itu dengan pandangan mata beliau. Artinya apa? Tidak ada pertentangan antara mengikuti isyarat dengan pandangan mata, tidak ada perbedaan itu dengan melihat ke tempat sujud. Karena pada hakikatnya isyarat telunjuk juga tertuju ke pandangan, ke isyarat telunjuk juga tertuju ke arah tempat sujud. Nah, karena itulah makanya tetap berlaku padanya secara hukum asal melihat dengan pandangan mata di saat solat ke arah tempat sujud. Di saat bertasyahud baru diiringi dengan pandangan mata. Di luar dari itu, dalam keadaan duduk, kalau tidak bertasyahud, tidak ada isyarat, maka pandangan mata tertuju ke arah tempat sujud. Nah, itulah pembahasan tentang kemana tujuan pandangan mata orang yang salat di saat menunaikan ibadah salat.